Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan diskusi Introduction to Accounting, spesifik topik akuntansi untuk investasi. Kita langsung membahas contoh kasus. Setelah mempelajari video ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan definisi investasi menurut para pakar, akuntansi untuk investasi, dan jurnal akuntansi untuk investasi. Kita langsung masuk ke case study-nya. Contoh nih, pada 1 Agustus 2023, PT Meijaya membeli saham milik PT Huang Makmur sebanyak 100.000 lembar, total seharga $2.000 ya. Jadi ceritanya 1 Agustus 2023, PT Meijaya membeli saham. Berapa lembar? 100.000 lembar. Totalnya harganya berapa? $2.000. Dan ada biaya broker, karena kita beli lewat pasar sekunder, ada biaya fee-nya. Biaya broker atau fee untuk perusahaan sekuritas yaitu sebesar $500, yang merupakan 40% dari saham PT Huang Makmur. Jadi 40%. Yang membeli siapa? PT Meijaya. Membeli saham PT Huang Makmur ya, yang merupakan 40% dari saham PT Huang Makmur yang beredar saat itu. Pada akhir tahun 2023, PT Huang Makmur memperoleh laba bersih. Ya, pada akhir tahun 2023, PT Huang Makmur itu ada laba bersih $4.000. Nah, karena kita membeli saham, kalau ada laba biasanya kita dapat hasil, yaitu berupa dividen. Dan membagi dividen sebesar $50. Nah, $50 ini per lembar ya. Tadi ada berapa lembar? 100.000 lembar. Nah, diminta susunlah jurnal bagi PT Meijaya ya, untuk transaksi di atas. Nah, bagaimana jurnalnya? Pada tanggal investasi dalam saham PT Makmur 2.500. Dapat dari mana? Nah, kita lihat di soal, investasi kan dia investasinya berapa? Nah, 100.000 lembar saham, harganya $2.000. Terus ada biaya broker 500. Jadi investasinya adalah termasuk biaya broker 2.500 ya. Investasi di debit, investasi dalam saham di debit. Terus ada kas yang dibayar, kas berkurang kita catat di kredit, kas yang berkurang kita catat di kredit 2.500. Nah, berikutnya ada investasi dalam saham PT Huang Makmur ya. Pendapatan dari investasi jangka panjang. Nah, 1.600. Dapat dari mana 1.600? Tadi di soal dikatakan bahwa ada 40% merupakan dari 40% dari saham PT Huang Makmur. Nah, jadi ceritanya PT Meijaya itu membeli 100.000 lembar saham dari PT Huang Makmur yang 40% itu merupakan 40% yang saham PT Huang Makmur yang beredar saat ini. Jadi 16.000 dapat dari mana? $1.600 dapat dari mana? Dapat dari 40% dikali $4.000. $4.000 itu dapat dari mana? Nah, tadi ada di soal ya. Lalu berikutnya, kas bertambah kita catat di debit 20, terus ada investasi dalam saham di kredit 20, yaitu 40% dikali 50, dapatlah 20 ya. Nah, kita kembali ke soal sebentar, kita lihat kembali. Jadi ceritanya membeli 100.000 lembar saham seharga totalnya adalah $2.000. Ada biaya brokernya $500. Dan yang merupakan 40% dari saham PT Huang Makmur yang beredar saat itu. Pada akhir tahun 2023, PT Huang Makmur memperoleh laba bersih, yaitu 4.000 ya. Jadi ada laba nih 4.000 dan membagi dividen sebesar 50. Nah, jadi 4.000 dapat dari mana? Labanya ya. Jadi investasi dalam saham, pendapatan dari investasi dalam saham itu di debit $1.600. Pendapatan dari investasi jangka panjang di kredit $1.600. Dapat dari mana? 40% labanya dikali 40% kepemilikan saham dikali $4.000 labanya. Nah, itu ya. Terus ada kas bertambah $20, investasi dalam saham di kredit $20. Dapat dari mana 20? Yaitu 40% dikali $50 ya. Nah, bisa dibaca lebih lanjut di Weigan et al. 2020 dan Warren et al. Tahun 2017. Demikian video ini, semoga bermanfaat, tetap semangat, sampai jumpa, bye-bye.